Menarik jelang keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Australia. Jokowi menyempatkan diri membeli jaket bomber di salah satu pusat perbelanjaan di Bali. Pada Jumat malam ditemani putranya Kaisang, Jokowi masuk ke salah satu toko pakaian di kawasan Legian, Bali. Setelah melihat-lihat beberapa pakaian, akhirnya Jokowi membeli jaket bomber yang nyaris sama dengan yang pernah dikenakannya saat konferensi pers 4 November 2016 di Istana Negara. Lupa bawa jaket. Dan saat ditanya wartawan, Presiden mengaku lupa membawa jaket kegemarannya itu sehingga terpaksa membelinya lagi. Ketinggalan, jaketnya ketinggalan ya. Nyarinya kan juga persis sama yang sudah kita punya. Ya udah. Pak, kenapa Pak kok nggak pengen ganti model Pak? Hah? Kenapa kok nggak pengen ganti model? Enggak, udah seneng. Pak, berarti kali ini berarti hak milik Bapak ya, karena yang sebelumnya kan punya Mas Kaisang. Siapa? Masalah jaketnya. Jangan. Ya punya Kaisang tapi udah saya pakai terus sih. Bapak beli dua Pak tadi. Hah? Bapak beli dua. Nggak tahu, nanti pulang yang ini aja berikan Kaisang, yang lama saya pakai terus. Widodo menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center, Kota Ambon, Maluku. Dalam acara ini, Presiden memuji kiprah Muhammadiyah dalam membangun bangsa. Dalam pidatonya di pembukaan Tanwir Muhammadiyah Jumat pagi, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pendidikan untuk menuju kedaulatan dan keadilan sosial di Indonesia. Menurut Presiden, selama ini Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam telah memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Di hadapan ratusan peserta Tanwir, Presiden juga mengungkapkan sejumlah rencana kebijakan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Pada tahap awal, kebijakan ini rencananya berupa informasi agraria dan redistribusi aset, terutama untuk masyarakat di daerah. Acara Tanwir Muhammadiyah kali ini juga sekaligus pencanangan pembangunan universitas dan rumah sakit Muhammadiyah di Ambon, Maluku. 3 sektor penting, yaitu pertama reforma agraria dan redistribusi aset. Mas, benar aku mau Ini urusan lahan. Yang kedua, di bidang akses keuangan, akses permodalan, dan yang ketiga dalam peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Widodo akan memantau kembali perkembangan proyek MRT tahap 1. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya jelang kunjungan Presiden, kami telah terhubung dengan Humaira Balkis dari kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Balkis, berdasarkan pantauan Anda saat ini jelang kunjungan Presiden Joko Widodo, bagaimana perkembangan pembangunan proyek MRT? Ya, perkembangan pengerjaan proyek MRT Jakarta pada fase 1 yaitu untuk koridor dari selatan hingga utara dengan trayek dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Untuk saat ini sudah mencapai lebih dari 62%, ini terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 lalu. Secara umum pekerjaan konstruksi untuk MRT ini sudah mencakup beberapa hal, diantaranya adalah pembuatan pondasi kolom jalur dan juga kolom stasiun layang, kemudian area depo MRT, pembangunan struktur box stasiun bawah tanah, lalu pembuatan terowongan jalur bawah tanah, pembangunan cooling tower dan ventilation tower, serta pembangunan pintu masuk stasiun bawah tanah. Salah satu stasiun MRT yang menjadi stasiun penting dalam pekerjaan proyek MRT pada fase 1 ini adalah Stasiun Setiabudi yang nanti siang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo untuk ditinjau langsung perkembangannya. Stasiun MRT Setiabudi menjadi penting dan istimewa karena stasiun ini merupakan titik temu pertemuan dari 4 mata bor bawah tanah yang digunakan pada paket pekerjaan konstruksi bawah tanah proyek MRT Jakarta, yaitu untuk bor Mustika Bumi 1, Mustika Bumi 2, serta bor Antareja 1 dan juga Antareja 2. Mesin bor ini berfungsi untuk membuat terowongan jalur bawah tanah MRT sepanjang Senayan hingga Bundaran HI. Mesin bor bawah tanah Antareja 1 dan juga Antareja 2 dioperasikan dari arah selatan
Patung Pemuda menuju arah utara. Sedangkan untuk 2 mesin bor lainnya, yaitu Mustika Bumi 1 dan juga Mustika Bumi 2, dioperasikan dari arah utara Bundaran HI menuju arah selatan. Zilvia. Balkis, apakah Anda melihat ada persiapan khusus jelang kedatangan Presiden ke sana? Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo siang nanti yang direncanakan akan datang ke stasiun MRT Setiabudi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Tentunya sejak pagi ini sudah ada beberapa persiapan untuk menyambut kedatangan Jokowi nanti siang seperti dari segi pengamanan. Kami melihat sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar proyek MRT untuk menjaga ketertiban lalu lintas pagi ini agar siang nanti Presiden Jokowi dapat datang dan meninjau langsung perkembangan dari pekerjaan konstruksi MRT Jakarta pada fase 1. Rencananya nanti siang Presiden Joko Widodo dalam meninjau pekerjaan konstruksi MRT ini juga akan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sylvia. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung perkembangan pembangunan konstruksi MRT di stasiun MRT Setiabudi yang menjadi titik temu dari 4 mata bor TBM atau Tunnel Boring Machine. Informasi selengkapnya akan disampaikan Humaira Balkis langsung dari lokasi pembangunan MRT. Balkis, apa pesan dari Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek MRT siang ini? Pesan dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke stasiun MRT Setiabudi dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan proyek MRT ini adalah agar proyek MRT berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan. Dalam kunjungan kerjanya tadi, Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, kemudian ada juga Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, dan Presiden Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar. Presiden Joko Widodo tadi mengapresiasi pembangunan konstruksi transportasi massal MRT yang sesuai perkiraan untuk fase 1 ini, bahwa pada akhir bulan Februari 2017, 4 tunnel boring machine atau 4 mata bor berhasil menembus jalur bawah tanah dari Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan titik temu berada di stasiun MRT Setiabudi ini. Jalur MRT fase pertama yaitu jalur selatan hingga utara dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 16 km ini akan dilengkapi dengan 13 stasiun MRT. Pada tahun 2019 mendatang, pembangunan proyek MRT akan dilanjutkan pada fase kedua untuk jalur Bundaran Hotel Indonesia hingga Ancol Timur sepanjang 13,5 meter. Dan fase ketiga juga akan mulai dibangun pada tahun 2020, yaitu untuk jalur Cikarang Balaraja sepanjang 87 km. Dan berikut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam tinjauannya ke stasiun MRT Setiabudi Jakarta. Kita sudah bisa menyampaikan bahwa seluruh terowongan yang dibangun untuk MRT sudah sambung. Hari ini sudah sambung. MRT ini akan beroperasi, insya Allah, kurang lebih nanti pada Maret 2019. Tetapi pada saat Asian Games 2018, di atas sudah, semuanya sudah jadi dan sudah bersih. Ani. Baik Balkis, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Humaira Balkis melaporkan langsung dari stasiun MRT di Setiabudi, Jakarta. Fakta dan data dari pengembangan MRT di Jakarta, berikut pemaparan Rifai Pamone. Rifai, silakan. Fitri Megantara, sejak Oktober 2010, lalu kemudian juga terus berkembang. Kemudian pengembangan ini sampai di 2013 pada bulan Oktober dimulai pembangunan dari Mass Rapid Transit Jakarta atau Jakarta MRT. Kemudian target dan operasionalnya akan terus diupayakan sesuai dengan target. Oleh karena itu kami akan tunjukkan dalam informasi grafis kali ini, yaitu Jakarta Mass Rapid Transit yang sudah
dibangun dan rencananya nanti akan sampai pada jalur-jalur tertentu yang sesuai dengan master plan hingga tahun 2024 hingga 2027 paling lambat operasional 110,8 km jalur MRT ini akan selesai. Kita simak informasi permulaan, yaitu jalur Jakarta MRT seperti yang sudah diketahui dalam paket informasi tadi bahwa akan melintasi jalur barat timur dan juga selatan utara. Yang tengah dalam pengerjaan yaitu konstruksi jalur atau koridor selatan dan utara, mulai dari Lebak Bulus hingga Kampung Bandan di utara Jakarta. Dan tahap 1 yang saat ini tengah dilakukan pengerjaannya mencapai 15,7 km, terbagi atas 2 seksi atau 2 jalur, yaitu jalur layang atau elevation section. Di sini ada 7 stasiun sebagai kelengkapannya, lalu dari Lebak Bulus dan sampai ke wilayah Sisingamangaraja, Jakarta. Di jalur bawah tanah atau underground section, Fitri, nantinya akan tersedia 6 stasiun mulai dari wilayah Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia. Meski tadi dikatakan sudah mencapai 70%, bahkan Desember 2016 sempat diklaim oleh pemerintah sudah mencapai 65%, masih ada sejumlah pengerjaan yang harus dilakukan dan harus dikejar. Percepatannya kita akan lihat di grafis berikutnya. Setidaknya ada 6 hal yang saat ini tengah dilakukan oleh pengembang, yaitu konsorsium dari BUMN dalam negeri dan juga konsorsium perusahaan dari Jepang yang bekerja sama. Kita mulai lihat dari konstruksi depo MRT yang menjadi titik utama, dan ini sudah hampir usai karena berada di jalur layang atau di elevation section. Lalu yang kedua adalah kolom dan juga jalur di stasiun layang. Yang ketiga adalah terowongan jalur bawah tanah yang tadi sudah dipastikan tersambung keseluruhannya sesuai dengan pantauan dari Presiden Joko Widodo. Yang keempat adalah struktur box stasiun bawah tanah. Ini menjadi kelengkapan infrastruktur di stasiun bawah tanah. Lalu sistem cooling ventilation tower menjadi salah satu yang terpenting karena bisa menjadi sistem pendingin pada saat nanti operasional dari stasiun bawah tanah MRT ini sudah dilakukan pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah pembangunan entrance dari stasiun bawah tanah. Seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, memang stasiun bawah tanah di tahun 2018 nanti kemungkinan belum digunakan, namun di stasiun layang atau di bagian atasnya sudah bisa digunakan, termasuk pada saat penyelenggaraan Asian Games di Indonesia. Kami akan menambahkan atau melengkapi informasi dalam Metro hari ini, Fitri. Yang ketiga adalah perbandingan dari keberadaan Mass Rapid Transit baik di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan sejumlah kota lain di Asia. Kami bandingkan dengan kota Tokyo di Jepang. Di sana ada 304 km panjangnya jalur MRT dan tersedia 285 stasiun. Sementara Singapura, negara yang terdekat dengan Indonesia, di kota utamanya sudah terbentang 153 km jalur Mass Rapid Transit dan telah dioperasionalkan secara bertahap dan diresmikan sejak tahun 1987 hingga 2013. Dan tersedia 105 stasiun, jadi cukup banyak. Lalu kemudian di Jakarta ada 110,8 km, ini masih masuk dalam tataran rencana. Dan di tahap 1 nantinya kita akan menikmati 13 stasiun yang lebih dulu dioperasionalkan paling lambat di tahun 2019. Meski ada kesan terlambat, namun tidak ada kata berhenti untuk kemudian meneruskan proyek MRT ini, karena di tahun 2024 dan di tahun 2027 nanti apabila MRT ini tidak dioperasionalkan, maka lalu lintas penduduk masuk dan keluar di wilayah DKI Jakarta yang diprediksi mencapai lebih dari 4 juta jiwa akan sangat terbengkalai. Oleh karena itu, proyek yang sudah dilakukan ini harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Fitri. Ya baik, terima kasih Pak Mone. Kita tunggu 2 tahun lagi, tepatnya di 2019 mendatang. Baik, terima kasih Rifai Pamone dengan pemaparannya.